Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan i'rab atau latihan membaca kitab gundul. Kitab gundul itu adalah buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Oke, mari kita ikuti. Pada kesempatan ini kalimatnya adalah zahabal mudarrisuna ilal masjidi. Para guru telah pergi ke masjid. Zahabal mudarrisuna ilal masjidi. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kata al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna pada kalimat di atas itu adalah posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu maksudnya pelaku, ya, artinya yang melakukan kata kerja. Zahaba itu adalah kata kerja, kemudian yang melakukan pergi atau zahaba itu adalah al-mudarrisuna. Jadi al-mudarrisuna itu di sini di kalimat ini adalah sebagai fa'il. Kalau dia sudah fa'il itu pasti dia nanti marfu'un. Fa'il itu pasti marfu'un. Setiap fa'il itu marfu'. Dalam bahasa Arab itu ada i'rab itu dibagi menjadi 4, marfu', mansub, majrur, dan majzum. Kalau dia fa'il suatu kata apabila posisinya sebagai fa'il maka dia harus marfu'un. Kemudian al-waw ini maksudnya tanda rafa'nya adalah huruf waw. Karena yang dirafa'kan atau yang marfu' itu tandanya ada banyak. Bisa dhamma, bisa juga al-waw. Nah, pada kesempatan ini kata al-mudarrisuna itu tanda rafa'nya adalah al-waw atau huruf waw. Huruf waw yang dimaksud itu adalah ini dia. Al-mudarrisuna, habis sin ada huruf waw sukun. Inilah yang menjadi tanda rafa' kata al-mudarrisuna. Alasannya adalah karena kata al-mudarrisuna itu adalah jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu nahu, kata yang jenisnya jamak mudzakkar salim, maka tanda rafa'nya itu adalah huruf waw. Huruf waw tanda rafa'nya. Coba kita ulangi. Zahabal mudarrisuna ilal masjidi. Para guru telah pergi ke masjid. Kata al-mudarrisuna pada kalimat ini adalah sebagai fa'il, artinya pelaku yang melakukan kata kerja. Karena dia fa'il, maka kata al-mudarrisuna harus marfu'un, harus dirafa'kan. Nah, di sini kemudian tanda rafa'nya adalah huruf waw. Tanda rafa' itu tidak hanya waw, tapi untuk kata al-mudarrisuna dan yang semisal dengan al-mudarrisuna itu tanda rafa'nya adalah huruf waw. Huruf waw yang dimaksud itu adalah ini dia, al-mudarrisuna. Kemudian alasannya mengapa harus waw, padahal kan ada tanda yang lain. Alasannya itu adalah jam'ul mudzakkar salim. Karena al-mudarrisuna kata ini jenisnya adalah jenis kata yang jamak mudzakkar salim. Jamak artinya 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang jumlahnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada batasan. Kemudian al-mudzakkar ini maksudnya yang laki-laki. As-salim itu maksudnya kata itu ini kan jamak al-mudarrisuna. Tetapi dia diambil dari isim mufradnya. Isim mufradnya itu tidak berubah, selamat, makanya disebut dengan as-salim. Jamak mudzakkar salim, kata yang menunjukkan 3 dan dia untuk laki-laki, dan salim, selamat. Maksud selamat adalah kata-kata pada isim mufradnya itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah, selamat dia. Jadi setiap kata yang jamak mudzakkar salim apabila dia sebagai fa'il maka marfu'un dan tanda rafa'nya adalah huruf waw. Kita lanjut. Kemudian kita akan menjelaskan kata al-masjidi. Zahabal mudarrisuna ilal masjidi.
Al-masjidi pada kalimat ini qabalahu ila. Maksudnya itu qabalahu ila, sebelum kata al-masjid ini ada kata ila. Nah, ini dia. Al-masjidi, sebelum kata al-masjidi ini ada kata ila. Zahabal mudarrisuna ila al-masjidi. Nah, kalau ada kata ila, maka sesudahnya itu dinamakan dengan majrur. Dinamakan dengan majrur karena ila adalah salah satu huruf jar. Nah, jadi setiap kata yang di depan ila atau huruf jar yang lain maka disebut dengan majrurun. Makanya kita buat al-masjid, al-masjidi, sebelumnya ada kata ila, maka dia majrurun. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, di dalam ilmu nahwu itu ada dia yang istilahnya i'rab, yang mana i'rab ini terbagi menjadi 4. Marfu'un, mansubun, majrurun, dan majzum. Nah, kalau ada ila maka dia majrur. Oke, lanjut. Di sini tanda jarnya kita buat kasrah. Ini maksudnya adalah ilal masjidi. Dalnya ini dia berbaris kasrah. Inilah tanda jarnya. Tanda jar al-masjidi. Nah, apa alasannya mengapa harus kasrah padahal ada tanda lain? Nah, alasannya adalah ismun mufrad. Karena kata al-masjidi ini adalah jenisnya adalah isim mufrad. Kata yang menunjukkan satu atau tunggal. Nah, kalau kita sebutkan masjidun, itu artinya sebuah masjid. Jadi setiap kata yang isim mufrad dan dia bisa bertanwin, maka itu dia harus dijarkan atau tanda jarnya harus kasroh. Oke, kita ulangi. Zahabal mudarrisuna ilal masjidi. Kita jelaskan kata al-masjidi. Al-masjidi pada kalimat ini didahului oleh ila, maka kita sebut di sini qabalahu ila. Sebelumnya ada kata ila. Kalau sudah demikian maka dia harus majrurun, harus dijarkan. Nah, kemudian tanda jarnya kita pilih kasroh. Nah, dari sekian tanda jar kita pilih kasroh. Alasannya karena kata al-masjidi ini adalah isim mufrad. Jenis katanya itu adalah jenis isim mufrad, kata yang menunjukkan satu. Itulah alasannya makanya dibaca ilal masjidi. Oke, ini ada beberapa contoh yang semisal dengan yang kita jelaskan di atas. Misalnya, shamal muslimuna fi Ramadan. Para kaum muslimin puasa di bulan Ramadan. Al-muslimuna semisal dengan al-mudarrisuna. Penjelasannya sama. Shoma itu semisal dengan dhahaba. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Ini fi salah satu huruf jar, maka Ramadan itu majrur. Hanya saja di sini kita buat tanda jarnya fathah. Karena Ramadan itu adalah salah satu kata yang tidak bisa bertanwin. Insyaallah akan kita buat pembahasannya. Dhahabal fallahuna ilal mazra'ati. Para petani telah pergi ke ladang. Nah, al-fallahuna itu penjelasannya sama persis dengan al-mudarrisuna. Ilal mazra'ati, al-mazra'ati ini kasroh tanya, itu penjelasannya sama seperti ilal masjidi. Jalasal muhandisuna fi ghurfatil mudiri. Para arsitek, para karyawan telah duduk di ruang direktur. Nah, al-muhandisuna itu sama persis penjelasannya dengan al-mudarrisuna. Kalau ghurfati itu sama persis dengan ilal masjidi karena fi juga huruf jar. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.